Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Kita bakal lihat satu sumber yang menarik banget. Ini analisis sejarah mendalam soal politik Aceh. Iya, Aceh ini kan selalu punya cerita yang khas ya. Betul! Nah, misi kita hari ini membedah transformasi kunci perjalanan politik Aceh yang, ya ampun, dinamis banget. Dari akar kesultanannya sampai status otonomi khusus sekarang. Yang langsung kerasa kan, semangat kemandiriannya itu loh, kuat banget. Iya, julukan Serambi Mekah itu bukan tanpa alasan. Nah, itu dia. Mari kita bongkar ya, kenapa bisa begitu. Oke, kita mulai dari posisi Aceh yang strategis banget. Pintu gerbang ke Nusantara dari barat. Benar. Jauh sebelum Islam kuat di abad ke-13, lewat kerajaan kaya Perulak dan Samudra Pasai, itu udah ada peradaban Hindu-Buddha. Lamuri misalnya. Alam. Pendirinya Sultan Ali Mugayat Shah. Oke. Yang menarik, ini bukan cuma soal nyatuin kekuatan lokal, tapi juga Respons langsung. respons terhadap apa tuh? Ancaman eksternal. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis tahun 1511. Jadi, fondasinya itu udah dibangun di atas semangat mandiri dan perlawanan terhadap dominasi asing. Wah, menarik. Jadi dari awal DNA-nya udah begitu ya. Nah, puncaknya kita tahu lah ya, Sultan Iskandar Muda. Ya, awal abad ke-17. Iya, masa keemasan. Wilayahnya luas banget, sampai semenanjung Melayu. Perdagangannya lada terutama, wah, mendunia. Dan diplomasinya itu nggak main-main. Itu dia, sampai ke Kesultanan Utsmaniyah, Belanda, Inggris. Bahkan ada catatan Aceh minta jadi negara vasal Utsmaniyah kan? Betul. Ini nunjukin Aceh itu ngelihat dirinya sebagai pemain global, bukan cuma regional. Keren. Nah, struktur internalnya gimana waktu itu? Ya, cukup kompleks. Ada sultan pastinya, terus ada kelompok bangsawan atau orang kaya, ada ule balang atau kepala daerah, dan tentu saja ulama. Peran ulama ini sentral banget. Selalu ya peran ulama di Aceh? Selalu kuat. Tapi ya, era keemasan ini kemudian berhadapan sama kolonialisme. Perang Aceh melawan Belanda, mulai 1873. Nah, ini dia. Salah satu perang terpanjang dan paling sengit ya di Nusantara. Betul. Dipicu ambisi Belanda pasca Traktat Sumatra 1871. Perangnya kan ada beberapa fase ya, dari yang frontal di awal. Ya, sampai Jenderal Kohler tewas di Masjid Raya. Nah, itu. Terus jadi perang gerilya, perang Sabi itu. Perang Suci. Dipimpin tokoh-tokoh kayak Teku Umar, Cut Nyak Dien, dan para ulama juga. Legendaris semua. Dan perang ini dampaknya besar banget ke struktur sosial. Kekuatan sultan dan ule balang itu melemah drastis. Oh ya, kenapa gitu? Ya karena perlawanan fisik dan politik kolonial. Justru sebaliknya, pengaruh ulama malah makin kuat di masyarakat. Jadi pemimpin spiritual dan fisik perlawanan. Sementara Belanda main politik pecah belah. Persis, divide et impera, ngadu domba ule balang sama ulama. Ini penting buat memahami dinamika Aceh selanjutnya. Oke. Konteks perlawanan dan perubahan sosial ini penting ya saat kita masuk ke era perjuangan kemerdekaan Indonesia. Aceh kan terkenal sebagai daerah modal. Kontribusinya luar biasa. Termasuk dana buat beli pesawat pertama RI, Sulawah itu, dari sumbangan masyarakat Aceh. Iya, betul. Ini jelas bikin harapan besar pasca Indonesia merdeka. Tapi nyatanya... Nah, disinilah muncul kekecewaan besar. Tahun 1950, status Provinsi Aceh malah diturunkan, dilebur ke Sumatera Utara. Waduh. Janji soal otonomi, soal peran syariat Islam di pemerintahan daerah, itu dirasa nggak ditepati pusat. Jadi ini pemicu DITI di Aceh ya? Pemicu utama, pemberontakan DITI 1953 sampai 1962. Pimpinannya Tengku Daud Bereweh. Tujuannya, ya Aceh jadi bagian negara Islam Indonesia. Jadi kelihatan polanya ya, ada harapan, terus kecewa sama pusat, terus muncul tuntutan otonomi atau pengakuan khusus. Bisa dibilang gitu polanya. Konflik DITI ini akhirnya reda setelah Aceh dapat status daerah istimewa tahun 1959. Tapi rasa nggak puasnya nggak hilang total. Oke, terus muncul babak baru. Betul. Tahun 1976, lahir Gerakan Aceh Merdeka, GAM, didirikan oleh Hasan Ditiro. Nah, apa bedanya GAM ini sama DITI? Kayaknya beda ya ideologinya. Beda. GAM itu lebih ke etnonasionalisme. Menekankan kedaulatan historis Kesultanan Aceh yang hilang, sama isu ketidakadilan ekonomi. Ekonomi, maksudnya? Soal eksploitasi sumber daya alam Aceh oleh pusat, terutama di zaman Orde Baru.
Walaupun Islam tetap sentral, fokusnya geser dari negara Islam model DITI ke kedaulatan bangsa Aceh. Jadi pemicunya lebih ke kebijakan sentralistik, Orde Baru, marginalisasi gitu ya? Iya, persepsi neokolonialisme dari Jakarta. Itu jadi bahan bakar utama gerakan GAM. Konfliknya kan panjang banget ya, hampir 30 tahun. Ada periode DOM juga. Daerah Operasi Militer, 1989 sampai 1998. Periode kelam, banyak pelanggaran HAM, sangat sulit. Terus ironisnya, tsunami 2004 jadi titik balik. Tragis, tapi iya, bencana dahsyat itu malah membuka pintu buat perundingan damai yang lebih serius. Di Helsinki ya? Betul, mediasi internasional di Finlandia akhirnya menghasilkan MOU Helsinki 15 Agustus 2005. Apa poin utamanya tuh? Intinya, Aceh dapat otonomi khusus lewat UU Pemerintahan Aceh atau UUPA. GAM setuju lucuti senjata, partai politik lokal diizinkan, pasukan non-organik ditarik. Nah, di era inilah kita lihat implementasi Otsus. Ada partai lokal kayak Partai Aceh, transformasi GAM kan, itu. Ia ikut pemilu. Dan penerapan syariat Islam secara formal. Ada kanun, mahkamah syariah, wilayatul hisbah. Betul, ada kanun jinayat untuk pidana Islam, ada polisi syariah. Yang unik itu seringkali jalan bareng sama hukum adat. Oh ya, gimana itu? Ada falsafah, hukum ngon adat lagi zat ngon sifeut. Artinya, hukum agama dan adat itu menyatu, nggak bisa dipisah kayak zat dan sifatnya. Menarik, menunjukkan identitas Islam dan tradisi lokal itu berkelindan ya? Tepat, tapi ya tantangan tetap ada. Pastiin semua butir MOU Helsinki jalan, selesain kasus HAM masa lalu, keadilan ekonomi, tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi perdamaian fisiknya udah tercapai, tapi perdamaian positifnya, keadilan, kesejahteraan, masih proses ya? Proses yang terus berjalan, jangka panjang. Oke, jadi dari kesultanan yang mendunia, perang kolonial panjang, kecewa pasca merdeka, konflik lagi, sampai otonomi khusus plus syariat Islam. Wow, perjalanan yang luar biasa kompleks. Cerita tentang ketahanan identitas, iman, perjuangan, dan upaya terus-menerus mencari bentuk terbaik untuk mengatur diri sendiri. Benar sekali. Nah, ini mungkin ninggalin satu pertanyaan penting ya buat Anda renungkan. Mengingat sejarah Aceh yang unik ini, interaksi globalnya, identitasnya yang kuat, bagaimana model otonomi khusus dan implementasi syariat Islam yang khas ini bakal terus beradaptasi dan berkembang di dalam bingkai NKRI. Pertanyaan Marbus. Dan mungkin nggak ya, model ini dengan segala dinamikanya bisa nawarin pelajaran atau bahkan pengaruh buat konteks yang lebih luas, baik nasional maupun di dunia Islam. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut.